Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Soli kelas 6, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 bersama Bu Hani. Hari ini kita akan belajar menentukan kesimpulan dalam suatu paragraf. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, anak-anak, melanjutkan pembelajaran minggu lalu, kita ulangi lagi tentang kesimpulan. Kesimpulan adalah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau hasil dari pembicaraan suatu paragraf. Jadi intinya adalah kesimpulan itu adalah gagasan dalam paragraf tersebut. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang kesimpulan? Kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusun ke dalam pernyataan dengan kalimat sendiri. Nah, jadi kesimpulan itu kalian dapat mengambil intisari dari teks tersebut, kemudian menyusun dengan kalimatmu sendiri. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang memuat seluruh isi teks yang dibahas dengan kalimat efektif dan mudah dipahami. Adapun isi dari kesimpulan sendiri yaitu ringkasan isi teks dengan memuat informasi secara singkat, jelas, dan padat. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama, ide pokok. Anak-anak harus menentukan ide pokok terlebih dahulu dalam suatu paragraf. Yang kedua, kata kunci. Kalian mencari dan mencatat kata kunci yang terdapat dalam paragraf. Yang ketiga, pernyataan. Buatlah pernyataan atau kalimat yang sesuai ide pokok dan kata kunci yang telah kalian temukan. Maka jadilah itu sebuah kesimpulan. Cara dalam menentukan kesimpulan. Yang pertama, sebab akibat. Jadi kesimpulan diambil dari hubungan sebab akibat pada sebuah paragraf. Yang kedua, masalah dan solusi. Kesimpulan bisa diambil dari hubungan permasalahan dan solusi pada sebuah paragraf. Yang ketiga, ide pokok dan keterangan akhir. Kesimpulan diambil dari hubungan ide pokok paragraf dan keterangan akhir. Jadi, dengan 3 cara ini kalian dapat menemukan kesimpulan. Contoh soal. Carilah kesimpulan dari paragraf berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Lingkungan hidup terus diupayakan kelestariannya. Lahan yang kosong perlu ditanami pepohonan. Dengan tanaman tersebut, diharapkan kualitas udara meningkat kebersihannya. Jadi, dengan menanam pohon akan meningkatkan kualitas udara yang bersih. Bagaimana kalian akan mencari kesimpulan dari paragraf ini? Yang pertama adalah kalian, anak-anak, harus mencari kata kunci. Kata kunci adalah kata yang penting atau kata yang sering keluar. Bagaimanakah kalian mencarinya? Kita baca dulu. Manakah kata yang sering keluar? Ya, menanam pohon, ya, pepohonan, kemudian tanaman, kualitas udara, lingkungan hidup, menanam pohon, kualitas udara yang bersih. Nah, dari kata kunci yang telah kita temukan tadi,
Maka kita bisa membuat kalimat kesimpulan. Bagaimana kalimatnya? Lingkungan hidup dilestarikan untuk meningkatkan kualitas udara. Paragraf berikut ini. Acara HUT RI selalu dirayakan dengan meriah. Acara tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar perlombaan. Banyak warga yang datang ke lapangan untuk mengikuti perlombaan. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran para warga untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perlombaan tersebut. Nah, kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya apa, anak-anak? Yang pertama adalah acara HUT RI. Betul. Kemudian, apa lagi? Perlombaan, banyak sampah yang tertinggal. Jadi, ini kita bisa menganalisis paragraf ini dengan membacanya. Kita tahu, oh ini sebabnya dan akibatnya apa. Oh, sebabnya ada acara HUT RI terus menggelar perlombaan di lapangan. Tapi menyebabkan apa? Lapangannya tidak dijaga kebersihan lapangannya. Nah, itu intinya. Bagaimana kita akan membuat kesimpulan dengan kalimat kita sendiri? Nah, kesimpulannya, kemeriahan acara perlombaan HUT RI mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Adalah kesimpulan dari paragraf berikut ini. Minggu lalu saya berrekreasi ke Taman Tirta. Suasananya sangat menyenangkan. Sayangnya, ada hal yang membuat kami tidak nyaman. Sampah-sampah berserakan di kawasan Taman Tirta. Ternyata, fasilitas tempat sampah sangat minim, sehingga tidak cukup untuk menampung sampah para pengunjung. Nah, manakah yang merupakan kata kunci anak-anak? Kalian bisa membaca terlebih dahulu. Ya, rekreasi ke Taman Tirta. Intinya ada apa di sana? Suasananya tidak nyaman. Kenapa? Karena ada sampah berserakan. Ternyata fasilitas tempat sampahnya sangat minim, sehingga tidak cukup untuk menampung sampah. Nah, mari kita buat kesimpulan dari kata kunci yang telah kita ketemukan tadi. Intinya apa? Intinya, kesimpulannya tempat sampah di Taman Tirta sangat sedikit, sehingga membuat tidak nyaman. Paham ya anak-anak? Tugas kita hanya mencoba dan berusaha. Yang menentukan berhasil atau tidak adalah Allah SWT. Maka anak-anak jangan lupa untuk selalu berlatih, rajin berlatih dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah, Allah akan memberikan keberhasilan pada kita semua. Jangan patah semangat dan pantang menyerah. Guru cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak menjadi lebih paham tentang kesimpulan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.